Eval praktikum keperawatan kritis, perawatan EET, dan perawatan tracheostomi. 1. Materi penjelasan EET atau endotracheal tube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agustianta Miningsih dengan NIM 1710201032. Untuk persiapan alat: pertama, section. Kedua, kateter penghisap dengan ukuran yang sesuai. 3. Mangkok steril. 4. Handuk. 5. Perlak karet. 6. Sarung tangan. 7. Ambu-bag dengan penghubung ke sumber oksigen. 8. Plester adhesif atau tahan air. 9. Gunting. 10. Hidrogen peroksida. 11. Sikat pembersih jalan udara mulut. Persiapan lingkungan: ciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta kooperatif. 2. Siapkan sampiran atau sketsel. Kemudian persiapkan pasien. 1. Informasikan keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan. 2. Posisikan klien terlentang atau miring pada pasien yang tidak sadar atau koma. Kemudian 3. Pastikan pasien dalam keadaan aman atau dilakukan tindakan. Kemudian kita masuk ke dalam tahap kerja. Yang pertama, kaji status pernafasan klien termasuk kebutuhan atau penghisapan atau perawatan endotracheal. Fungsinya untuk mengumpulkan data untuk perawatan yang optimal. Kemudian kedua, letakkan semua alat di dekat pasien. Fungsinya mempertahankan efisiensi. Kemudian 3, bantu klien untuk mengambil posisi semi forward atau posisi terlentang. Kemudian untuk posisi miring hanya untuk klien yang tidak sadar atau koma. Fungsinya untuk meningkatkan dan mempertahankan kenyamanan pasien. Untuk posisi miring pada pasien tidak sadar untuk mengurangi resiko aspirasi. 4. Jika diperlukan, hubungkan selang pada selang penghubung ke alat penghisap. Fungsinya memberikan terapi suction dengan cepat saat dibutuhkan. 5. Bentangkan handuk di atas dada pasien. Fungsinya melindungi pakaian dan pasien dari percikan lendir, air, seperti itu. Kemudian 6. Saat membuka set atau peralatan penghisap, jika membuka alat-alat yang dibutuhkan untuk membersihkan pipa endotracheal, itu yang pertama, atur peralatan penghisap. 2. Buka dan letakkan alat-alat higien oral termasuk lap, handuk, dan baskom. Ketiga, tuangkan 50 ml hidrogen peroksida steril ke dalam kom sedang. 7. Pasang handscoon bersih. 8. Laksanakan tindakan penghisapan. Fungsinya untuk membersihkan jalan udara. 10. Minta bantuan perawat lain untuk menahan pipa endotracheal dengan kuat di tempatnya pada garis bibir klien. 11. Lepaskan semua plester sekitar pipa dengan hati-hati dan cermat, kemudian buang di bengkok. Fungsinya memungkinkan untuk higien kulit oral. Plester dapat menyebabkan iritasi kulit. 12. Jika terpasang jalan udara oral, lepaskan dan letakkan dalam mangkok yang berisi hidrogen peroksida. 13. Lakukan oral higien pada sisi mulut yang tidak terhalang oleh pipa. Gerakkan dengan perlahan, kemudian bersihkan sisi yang lain. 14. Basuh wajah dan area sekitar leher menggunakan washcloth bersabun bila dengan air basah dan keinginan menggunakan handuk. 15. Dengan sikat, bersihkan jalan udara oral, bilas dengan bersih menggunakan air. Buang air yang sudah digunakan. 16. Pasang kembali plester anti air atau plester adhesif secara tepat dan cermat. 17. Pasang kembali jalan udara oral dan cepat.
18. Atur kembali posisi klien. Fungsinya mempertahankan kenyamanan pasien. 19. Rapikan semua peralatan, lepas sarung tangan, dan buang di tempat yang disediakan. Fungsinya meminimalisirkan penyebaran mikroorganisme. 20. Evaluasi status pernafasan klien. Evaluasi status pernafasan klien. Kemudian 21. Evaluasi kenyamanan klien. 22. Perawat mencuci tangan. Dan terakhir, dokumentasi kegiatan. 2. Materi perawatan tracheostomi. Untuk yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai perawatan tracheostomi. Perawatan tracheostomi meliputi: pertama, pembersihan sekret atau biasa disebut dengan tracheobronchial toilet. 2. Perawatan luka pada tracheostomi. 3. Perawatan anak kandung. 4. Humidifikasi untuk menjaga kelembapan. Tujuan perawatan tracheostomi: pertama, untuk mencegah sumbatan pipa tracheostomi. 2. Untuk mencegah infeksi. 3. Meningkatkan fungsi pernafasan. 4. Bronchial toilet yang efektif. 5. Mencegah pipa tersebut. Kemudian untuk prosedur perawatan luka tracheostomi dengan tujuan untuk mencegah infeksi. Persiapan alat yang digunakan: pertama, pinset anatomis dan kirurgis. 2. Sarung tangan. 3. Kasa minimal 3. 4. Kom atau mangkok kecil. 5. NaCl 0,9%. 6. Gunting perban. 7. Antibiotik. 8. Bengkok. 9. Perlak. 10. Tali tracheostomi. Persiapan pasien: pertama, pasien diberitahu tentang ketidaknyamanan akan yang dilaksanakan. 2. Mengatur posisi yang nyaman. Prosedur kerja: pertama, mencuci tangan dengan menggunakan sabun atau larutan antiseptik. 2. Pemasangan perlak. 3. Pasang sarung tangan. 4. Angkat kasa dari luka. 5. Kaji kondisi luka. 6. Membersihkan luka dengan NaCl 0,9% dari pusat luka ke arah luar. Kemudian selanjutnya, keringkan luka dengan kasa steril yang lembut dan berikan obat sesuai dengan indikasi. Kemudian tutup luka dengan kasa steril dan secara paten atau hindari luka dari serabut-serabut kasa.